Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 4 program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah yaitu matematika diskrit. Hari ini adalah hari di mana nanti kita akan membicarakan materi terakhir sebelum UTS, yaitu relasi ekuivalen. Kemarin sudah kita bahas juga, tapi kemarin secara teori contoh-contohnya belum ada, dan ini akan saya jelaskan secara lengkap. Dan saya carikan materi-materi yang agak bisa dipahami. Oh, ini membahas apa toh gitu. Nah, untuk apa itu namanya, untuk ujiannya nanti hanya 3 saja, 3 soal. UTS-nya 3 soal saja nanti, khusus yaitu relasi ekuivalensi ini aja. Nanti ada tugas-tugas di mana nanti kalian kerjakan, salah satunya nanti salah satu atau dua nanti sebagai soal UTS nanti. Nanti ada di sini juga soal-soalnya. Sekarang kita bahas lagi tentang relasi ekuivalen karena kemarin sudah fokus ke ekuivalensi, jadi tak bahas ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang tentang pengantar graf atau pengantar teori graf. Nanti ketika kalian semester 5 atau 6 nanti akan mendapatkan materi teori graf. Relasi ekuivalen, di mana relasi ekuivalen digunakan untuk merealisasikan objek-objek yang memiliki kemiripan dalam suatu hal tertentu. Definisi suatu relasi pada himpunan A dikatakan sebagai relasi ekuivalen jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif, dan dua anggota A yang berelasi oleh suatu relasi ekuivalen dikatakan ekivalen. Terus selanjutnya relasi sifat-sifat dari relasi ekuivalensi kemarin kita sudah menyinggung juga, namun kemarin agak tidak jelas karena kemarin kita bahasnya itu ada teori, terus ada contoh, teori contoh, di mana kemarin sebuah relasi itu kita sebut reflektif, simetri, transitif. Kemarin kan tidak tidak dijelaskan secara detail. Oh, ini untuk apa, itu enggak toh. Pada intinya yang relasi yang bersifat reflektif, simetri, transitif itu adalah sifat dari relasi ekuivalen. Jika relasi ekuivalen itu tidak mempunyai sifat ketiga ini, jadi relasi tersebut bukanlah relasi ekuivalen. Jadi syaratnya dari relasi ekuivalen yaitu R haruslah reflektif, relasi R haruslah simetris, relasi R haruslah transitif. Nah, sebagai contoh, di sini ada contoh, diketahui A atau himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Pada A didefinisikan sebagai relasi 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, dan 3, 3. Dari sini kalian membayangkan toh, cara gambarnya gimana ya? Ya, sebentar, mungkin ada pensilnya nggak bisa. Pada intinya di sini kalian lihat ini gambar tangannya ini. Saya menggambar. Ini adalah himpunan A. Himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. Terus di sini ada himpunan B yaitu ada 1, 2, 1, 2, dan 3 juga. Ini himpunan A dan ini himpunan A1, di mana hubungannya atau relasinya antara elemen 1 A1 ke A11, A1 ke A2, A2 ke A3, A2, terus A2 ke A1 lagi, terus A3 ke A3. Nah, ada gambaran ya di sini ya. Jadi di sini ada himpunan A di mana elemennya 1, 2, dan 3, terus di sini ada himpunan A1 yaitu kan karena ini kan relasinya yaitu A ke A. Jadi di sini relasi A1 yaitu 1, 2, dan 3. Nah, jawabnya kita cari apakah relasi tersebut relasi R1 itu bersifat reflektif, apakah relasi R2 itu bersifat simetri, apakah relasi R1 itu bersifat transitif. Jadi relasi R1 itu bersifat reflektif, itu dibuktikan bahwa reflektif itu sama. Jadi di sini ada di sini
itu ditunjukkan pada 11, 22 dan 33. Terus relasi R11 bersifat simetris. Di sini ada hubungannya juga. Nggak bisa nulis mari. Kalau bisa nulis enak jelaskan. Itu ada ditunjukkan di hubungan antara relasi A ke A1 yaitu hubungan dari elemen 1 ke elemen 2 dan elemen 2 ke elemen 1. Ini bersifat simetri. Terus selanjutnya relasi R1 bersifat transitif itu dimana kita lihat transitif itu jika tadi kemarin kan transitif itu A sama dengan B, itu teorinya kemarin A sama dengan B, B sama dengan C, itu bisa dibaca juga dengan A sama dengan C. Bisa dimengerti ya? Teorinya A sama dengan B, terus B sama dengan C. Jadi kesimpulannya adalah A sama dengan C itu bersifat transitif. Jadi itu kita bisa di sini ada hubungannya relasinya satu dengan dua dengan satu itu bisa dibaca juga dengan satu dengan satu. Maka dari A adalah relasi ekuivalen. Nah, contohnya di sini ada lagi. Contohnya diketahui himpunan B adalah 2, 4 dan 5. Pada himpunan B didefinisikan relasi R2 sama dengan himpunan R2 beranggotakan X dan Y sedemikian hingga X kelipatan Y dan XY adalah anggota dari B. Nah, jawabnya adalah maka R2 hubungannya yaitu 22, 44 dan 55 dan 42. Nah, di situ juga kita cek apakah itu bersifat reflektif, simetri dan transitif. Di mana pertama kita cek relasi reflektifnya, bersifat yaitu di situ terdapat yaitu 22, 44 dan 42 di mana 42 karena 4 ya, benar. Terus bersifat apa? Bersifat simetri? Tidak, karena 4 sama 2 dan itu tidak ada 2 dan 4 di sini itu tidak ada 2 dan 4. Terus selanjutnya yaitu tidak bersifat transitif di mana itu tidak ada. Jadi kesimpulannya itu relasi R2 tersebut tidak bersifat simetri. Oleh karena itu relasi tersebut bukanlah relasi ekuivalen. Terus selanjutnya itu relasi pengurutan sebagian di mana relasi R disebut sebagai sebuah relasi pengurutan sebagian atau partial ordering jika relasi tersebut bersifat refleksif, transitif dan antisimetri. Jadi di sini ada contohnya yaitu diketahui himpunan B sama dengan 2, 4 dan 5. Pada B didefinisikan relasi R4 atau himpunan 4 yang beranggotakan yaitu X dan Y sedemikian hingga X kelipatan dari Y. Dan X dan Y adalah anggota dari B. Jadi kita cari relasinya yaitu kelipatan dari X kelipatan dari Y. Jadi Y itu habis dibagi X, di mana itu kita tahu bahwa anggotanya yaitu 22, 44 dan 55 dan 42. Relasi R tersebut bersifat reflektif, antisimetri dan transitif. Ini dibuktikan dengan bahwa R1 bersifat reflektif di mana kita ditunjukkan di sini yaitu 22, 44 dan 55. Nah, relasi ini bersifat antisimetris karena anggota 4 dan 2 itu tidak ada 2 dan 4 di sini tidak ada. Jadi ini tidak simetri atau bisa disebut dengan antisimetri. Dan relasi R1 bersifat transitif di mana 4 2 dan 4 sama dengan 2 dan 2 sama dengan 2. Jadi kita bisa baca yaitu 4 2. Oleh karena itu relasi tersebut merupakan relasi pengurutan sebagian karena di sini ada sifat yaitu antisimetri. Selanjutnya diketahui himpunan A di mana 1, 2 dan 3
Pada AA didefinisikan relasi R3 di mana 11, 12, 22, dan 21 dan 33 di mana relasi R1 ini bersifat reflektif. Itu dibuktikan bahwa dilihat pada anggotanya yaitu 11, 22, dan 33. Relasi R bersifat simetri yaitu 12 dan 21. Terus relasi R1 ini bersifat transitif di mana 1, 2 dan 2, 1 itu bisa dibaca juga dengan 1, 1. Oleh karena itu relasi tersebut bukanlah merupakan relasi pengurutan sebagian. Terus selanjutnya yaitu relasi NR. Bacanya yaitu relasi NR. Nah, relasi biner di mana N sama dengan 2 hanya berhubungan antara dua buah himpunan. Relasi NR adalah relasi yang menghubungkan lebih dari dua buah himpunan. Misalnya himpunan A1, A2 sampai AN adalah sebuah himpunan. Relasi NR R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A1 kali A2 dikali AN atau dengan notasi R himpunan bagian dari A1 A2 sampai AN. Himpunan A1 disebut daerah asal, berasal relasi dan disebut dengan derajat. Nah, ini adalah contoh dari relasi NR. Misalkan yaitu di sini ada data-data yaitu di mana himpunan NIM, himpunan nama, himpunan makul, dan himpunan nilai. Di mana NIM itu ada ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 anggota. Terus namanya juga ada 6 anggota. Terus makulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 1, 2, 3, 4 ada 4 makul dan nilainya ada 5 yaitu A, B, C, dan E. Nah, relasi mahasiswa terdiri dari 5 berupa yaitu NIM, nama, makul, dan nilai. Itu bisa dibaca dengan mahasiswa adalah himpunan bagian dari NIM kali nama kali makul nilai. Contohnya yaitu sebagai berikut. Di mana di sini ada mahasiswa, ada NIM, matanya dan mata kuliahnya dan nilai. Dan di sini adalah tabel di mana relasi mahasiswa di atas juga dapat tulis dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, di sini ada tugas. Tugas pertama yaitu nanti dikumpulkan ujiannya kalian hari Kamis. Jadi kalian kumpulkan hari Selasa, nanti tak buatkan Google Form-nya. Nanti kalian isi nama, terus NIM-nya, terus ada tanggalnya nanti. Hari terakhirnya hari Selasa atau Selasa aja biar longgar, atau enggak kalian kerjakan hari ini juga enggak apa-apa. Nanti dikerjakan nomor 1, 2 itu sajikan relasi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan terurut saja, enggak usah pakai diagram panah, diagram koordinat, matrik, relasi di graf tentukan, enggak usah ini. Nah, pertanyaannya yaitu sajikan relasi-relasi tersebut dalam bentuk himpunan pasang dan pasangan terurut, itu saja. Okay. Misalkan himpunan A, B, C, D, dan E, tentukan A kali A dan N A kali A. Terus tugas yang kedua yaitu sebentar. Nah, tugasnya yaitu misalkan ini nomor 3 dan 4 juga dikerjakan. Misalkan himpunan P, Q, dan R relasi dengan P ke Q dan S relasi dari Q ke R. Misalkan ini. Nah, ini tentukan hubungan relasi dari R ke S dan S ke R. Terus sajikan komposisi relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, enggak usah. Oh iya, ini diagram panah aja, metriknya enggak usah. Sajikan komposisi relasi tersebut dalam bentuk diagram panah, ini saja. Terus nomor 4 juga dikerjakan relasi-relasi berikut didefinisikan sebagai himpunan B yang beranggotakan 2, 4, dan 5. Di mana relasi 1 itu beranggotakan ini 22, 44, 55. Terus relasi kedua yaitu 24, 45, 25, 52, dan 22. Dan ini tentukan sifat sampai relasi keempat, yaitu pertanyaannya tentukan sifat yang dimiliki oleh masing-masing relasi tersebut. Nah, tugasnya 1 sampai 4.
sampai 5. Tugasnya 1 sampai 5. Oke. 1 sampai 5. 1 2 itu sampai pasangan telur aja sama diagram panah. Terus nomor 2 itu semua, nomor 4 itu semua, nomor 5 itu semua. Jadi nanti sebagian dari tugas ini nanti akan saya masukkan ke dalam UTS nanti, okay? Jadi kerjakan, nanti dikumpulkan hari Selasa, paling terakhir hari Selasa. Tak buatkan Google Form-nya, nanti tak cek, kalau nggak ada ya udah nanti ada pengurangan nilai dari tugas. Okay? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.